Assalamualaikum, perkenalkan saya Judi Snopati dengan NMP 11 2021 dan ini teman saya. Saya Tiara Dinda dengan NRP 11/2021-042. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Misal seorang pekerja instalasi tewas di lokasi setelah tersengat listrik tegangan tinggi di Cilacap, Jawa Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis karena tubuh korban menggantung di tiang gardu induk listrik. Seorang teknisi PLN bernama Ahmad Sujadi tersengat aliran listrik saat tengah melakukan perbaikan di Menara Sutet dengan ketinggian 30 meter di Jalan Cipinang Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis sore. Kau sudah melihatnya, bukan? Itulah mengapa pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan pekerjaan. Bagian dari K3 itu sendiri adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari resiko kerja. K3 sendiri berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan, sehingga mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja sendiri. Menurut para ahli, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja yaitu adalah kegiatan untuk menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindarkannya dari gangguan fisik dan mental, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, serta memberikan bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan. Adapun tujuan pelaksanaan K3 itu terdiri atas beberapa poin. Yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan terhadap para pekerja, baik selama ataupun setelah masa kerja, serta membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja. Untuk prosedur K3, dalam implementasinya, K3 dilaksanakan melalui prosedur tertentu yang harus diikuti oleh perusahaan dan karyawan. Prosedur ini berlaku secara umum oleh semua jenis perusahaan, baik kantor, pabrik, tambang, maupun lainnya. Prosedur K3 adalah proses kegiatan yang wajib diikuti atau ditaati setiap pekerja demi menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan hingga selesai. Untuk memastikan prosedur K3 dijalankan dengan baik, perusahaan menunjuk seseorang sebagai pengawas. Untuk tujuan ditetapkannya prosedur K3 adalah untuk memudahkan pekerjaan dalam mengikuti arahan K3 untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, menjamin pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan tertib, menginformasikan secara cepat kepada pihak lain yang terkait jika terjadi masalah saat bekerja, melaporkan kejadian langsung yang mencurigakan di lokasi kerja, memastikan setiap pekerja memahami pentingnya K3 dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, menjamin setiap perlengkapan dan peralatan kerja dapat digunakan dengan baik dan efektif. Bagi perusahaan, prosedur K3 sangat penting untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan tercapai jika perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efektif. Contoh prosedur K3 sederhana, mengikuti apel dan mengisi absensi, mengikuti briefing pertama tentang penggunaan alat pelindung diri dan penggunaan alat-alat yang dipimpin pengawas K3, melakukan pemeriksaan atau pengecekan APD untuk memastikan alat-alat yang akan digunakan tidak rusak atau cacat, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan atau mempengaruhi kesehatan pekerja. Memakai APD secara benar dengan mengikuti instruksi dari pengawas K3 dan pengawas memastikan APD sudah digunakan secara benar. Melakukan inspeksi terhadap mesin atau peralatan yang akan digunakan dalam bekerja.
mengikuti briefing kedua yang dipimpin pengawas K3 mengenai mekanisme kerja untuk menghindari kecerobohan pekerja, memulai pekerjaan sesuai tugasnya masing-masing. Selain pekerja, pengawas K3 pun harus mengikuti prosedur yang ditetapkan untuknya setelah para pekerja memulai pekerjaannya, yaitu melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah pekerja melakukan pekerjaan sesuai prosedur K3 atau tidak, melakukan patroli keamanan untuk memastikan keamanan pekerja dan melakukan penertiban sesuai peraturan perusahaan, melakukan pendataan kejadian di lapangan, termasuk mencatat apakah ada kecelakaan yang terjadi saat pekerjaan berlangsung atau tidak. Dalam K3, perlu diketahui beberapa istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja. Yang pertama ada hazard, berkaitan dengan sumber bahaya. Adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, penyakit, dan kerusakan atau menghambat pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua ada danger, berkaitan dengan tingkat bahaya, adalah peluang bahaya yang sudah terlihat atau kondisi bahaya yang sudah ada, tetapi masih dapat dicegah dengan berbagai tindakan. Yang ketiga adalah risk, adalah perkiraan tingkat keparahan yang akan timbul jika terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Yang keempat, insiden, adalah munculnya kejadian bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah asiden, adalah kejadian bahaya yang disertai adanya korban atau kerugian manusia ataupun benda. Terakhir ada bahaya listrik, meliputi luka arus tinggi dan rendah, risiko kebakaran dari korsleting atau instalasi buruk, bahaya peralatan listrik rusak, risiko lingkungan basah atau lembab, radiasi elektromagnetik, radiasi listrik tinggi, dan kelistrikan statis yang dapat menyebabkan kejutan listrik. Langkah-langkah keamanan seperti pemasangan perlindungan sirkuit dan penggunaan peralatan yang sesuai penting untuk mencegah risiko besar. Berikut adalah kompilasi dari contoh hazard elektrikal, di mana hazard elektrikal sendiri sangat amat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kebakaran ataupun kematian. Berikut adalah simbol-simbol dari bahaya K3.